Shalom kepada segenap jemaat. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami bersama. Mohon perhatian untuk informasi persekutuan doa keluarga dalam rangka menutup peringatan bulan keluarga. Maka masing-masing keluarga diajak untuk mengadakan persekutuan keluarga selama 4 hari berturut-turut, mulai hari Senin 26 Oktober sampai dengan Kamis 29 Oktober 2020. Liturgi dan renungan akan diinformasikan melalui info GKI Blimbing. Kita awali ibadah hari ini dengan pujian PKJ 168. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi jemaat yang terkasih, Shalom. Hari ini kita bersama-sama ada di minggu terakhir bulan keluarga. Bulan di mana kita merefleksikan kembali bagaimana kita sudah melakukan kasih terhadap keluarga kita satu dengan yang lain. Bagaimana Allah begitu baik menyertai keluarga kita hingga sampai saat ini, dan bagaimana Allah memelihara keluarga kita hingga sampai saat ini. Nats pembuka yang akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang pendosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Marilah kita dengan sukacita memujikan lagu PKJ 288, Inilah Rumah Kami. Dalam kehidupan kita pasti kita tidak luput dari dosa. Oleh sebab itu marilah kita dengan rendah hati datang kepada Kristus dan mengaku setiap dosa kita. Mari kita menundukkan hati dan kepala kita berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan melalui orang-orang di sekitar kami dan juga melalui keluarga kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kadang-kala kami melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuhan, seringkali kami menyakiti hati setiap anggota keluarga kami. Sebagai ayah, mungkin kami menjadi ayah yang keras bagi anak-anak kami, menjadi ayah yang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dan harapan anak-anak serta istri kami. Kami juga menjadi ibu yang seringkali tidak mencerminkan kasih Kristus, menjadi ibu yang juga tidak mau mendengarkan anak-anak ataupun suami. Dan kadang-kala kami menjadi anak-anak yang tidak mau turut dan patuh terhadap orang tua kami, sehingga kami mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan, di dalam bulan keluarga ini kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan ketika kami ingin melakukan kasih kepada setiap anggota keluarga kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan kiranya memberkati kami supaya kami yang mau mengakui dosa ini tidak kembali melakukannya di dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami terus untuk menjadi murid Kristus yang berproses diperbaharui dari hari ke hari seperti tanah liat yang Engkau bentuk. Biarlah kami mau untuk Engkau bentuk di dalam kehidupan kami supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Kita pujikan KJ 452, naikkan doa tak enggan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 5 hingga yang ke-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling menerima, mengasihi dan memberikan salam damai. PKJ 198 di hatiku, ya Yesus.
Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah hikmat. Benar Tuhan bahwa Engkaulah yang memimpin setiap kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya tanpa firman-Mu yang hidup, kami tidak dapat mengenal kasih-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Kami tidak mampu untuk mengenal apa yang menjadi perintah-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami rindu untuk semakin hari semakin mengenal firman Tuhan. Melalui firman pada pagi hari ini, kiranya setiap hati kami boleh dibukakan untuk memahami, untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu supaya ia dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 hingga yang ke-46. Saya akan mencoba untuk membacakan bagi kita semua. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Karena ini dalam konteks bulan keluarga, saya ingin mengajukan pertanyaan begitu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama kita tinggal bersama keluarga kita? Pasti sudah sekian lama. Nah, apakah ketika kita tinggal bersama keluarga kita sudah paham betul apa yang dipikirkan oleh keluarga kita?
Apakah kita sudah paham betul apa yang menjadi bahasa kasih keluarga kita? Kadang-kala kita tidak paham dengan apa yang dipikirkan oleh anggota keluarga kita, apa yang menjadi cita-cita dari keluarga kita, apa yang menjadi harapan bagi keluarga kita, apa yang dia bisa berikan sebagai bahasa kasih dari anggota keluarga kita. Sehingga kadang-kala ketika kita tidak memahami anggota keluarga kita menjadi salah paham, lalu terjadilah konflik. Begitu juga seterusnya dalam hidup bermasyarakat dan lain sebagainya. Ketika kita tidak memahami akan sesuatu, kita akan sulit untuk mengasihi dia. Kita akan sulit untuk mengerti apa yang menjadi maksudnya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti memahami itu adalah suatu hal yang penting. Orang bisa mendengar tetapi tidak mau memahami. Orang bisa tahu tetapi dia tidak mau memahami. Dengan demikian ketika ia tidak mau memahami maka terjadi konflik dan kita tidak bisa mengasihi anggota keluarga kita. Kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita karena kita tidak memahami mereka. Nah, sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan kalau tidak dipahami, kita akan menjadi salah mengerti. Lalu kita tidak akan mencintai firman Tuhan dengan benar. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai justru dengan firman Tuhan. Nah, mari kita melihat banyak orang yang fanatik mempertahankan dengan apa yang dia bilang benar, tetapi belum tentu benar. Karena pemahamannya adalah salah. Pemahamannya salah. Fanatik bukan hanya agama lain ya, tapi juga kita. Kadang-kala kita menjadi fanatik karena kita merasa bahwa kita mengerti, merasa bahwa kita memahami firman Tuhan, padahal sebetulnya kita tidak memahami firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua cerita menarik soal paham memahami. Cerita yang pertama bagaimana Yesus dicobai oleh orang Farisi, dan cerita yang kedua adalah bagaimana Yesus bertanya balik kepada orang Farisi apakah dia paham tentang hukum Taurat atau tentang firman Tuhan yang ia hafalkan siang dan malam. Nah, cerita yang pertama kita maju sedikit tentang bagaimana Yesus bertanya kepada orang Farisi. Pertanyaannya sederhana. Menurut kamu, Mesias itu anak siapa sih? Nah, lalu orang Farisi menjawab apa? Anak Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka memahami anak Daud hanya sekedar sebagai orang yang lahir dari keturunan Daud. Orang yang secara biologis atau secara garis keturunan punya hubungan darah dengan Daud. Tetapi orang Farisi tidak memahami bahwa Mesias yang adalah anak Daud itu lebih dari sekedar anak Daud. Mesias itu punya kesatuan dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Mesias bukan hanya anak Daud, tetapi Mesias adalah anak Allah yang maha tinggi. Mesias bukan hanya bertugas untuk membebaskan mereka dari penjajahan, tetapi Mesias membebaskan mereka dari kuasa dosa. Mereka tidak paham bahwa Mesias adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini yang menjadi perenungan buat kita. Kita tahu bahwa orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi. Orang Farisi merenungkan Taurat siang dan malam. Orang Farisi mungkin hafal seluruh hukum Taurat. Kalau kita tahu ada 10 hukum Taurat dan itu dijabarkan lebih banyak lagi sejumlah
613 hukum Taurat, bayangkan Bapak Ibu. Semuanya diatur, semuanya dihafalkan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tetapi mereka tidak paham mengapa boleh dan mengapa tidak boleh. Mereka tidak paham apa yang menjadi tujuan dari firman yang disampaikan itu. Nah, sekarang mari kita melihat kisah yang sebelumnya. Ini lebih menarik. Kisah mengenai Yesus dicobai oleh orang Farisi. Kalau kita mau lihat Bapak Ibu sekalian, orang Farisi ini memang bertujuan untuk mencobai Yesus Kristus dengan satu pertanyaan juga. Menurut guru, hukum mana yang paling utama? Lalu Yesus menjawab dengan sungguh luar biasa. Inilah mengapa kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Inilah mengapa kita bisa menyebut Yesus Kristus sebagai guru yang agung. Mengapa? Karena kalau kita tahu tadi saya sebutkan ada 10 hukum, 10 perintah Allah, 10 hukum Allah. Dan Yesus Kristus merangkumkannya dalam 2 perintah. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian diminta untuk menyebutkan kembali, kira-kira hafal tak 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah? Kita bisa pernah belajar ya di katekisasi, kita juga sebelum CD pernah belajar bukan? 10 perintah Allah itu ada yang bisa menyebutkan? Wah, kalau jemaat yang onset ini ada yang umi-umi, ada yang enggak jawab. Ini antara hafal atau tidak hafal, tapi malu gitu ya. 10 hukum perintah Allah yang pertama adalah jangan menyembah Allah lain selain daripadaku. Lalu yang kedua, jangan membuat patung. Lalu hormatilah hari Sabat dan kuduskanlah nama Tuhan. Nah, itu semua yang kelihatannya kalau misalnya kita praktekkan sulit, ternyata dirangkumkan secara baik oleh Yesus Kristus dengan satu kalimat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dari keempat dirangkumkan dalam satu, tetapi tidak menghilangkan esensinya. Bayangkan, kita tidak akan bisa menguduskan hari Sabat kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Kita tidak akan mungkin menyembah Allah yang satu kalau pikiran kita, akal budi kita masih memikirkan yang lain. Kita masih setengah-setengah dalam memikirkan Allah, setengah-setengah dalam memikirkan yang lain. Kita tidak akan bisa mengasihi Allah. Kita tidak akan bisa menghormati kekudusan nama Allah jika kita tidak bisa mengasihi Dia. Maka inilah kehebatan guru kita Yesus Kristus dirangkumkan dalam satu kalimat. Engkau harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan pikiran dan akal budimu serta jiwamu. Dengan demikian engkau pasti bisa untuk melakukan perintah-perintah Allah yang lain. Lalu yang selanjutnya perintah Allah yang lain banyak ya, ada 5-10. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini milik sesamamu. Dirangkumkan dalam satu kalimat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mau barang milikmu diambil oleh orang lain, maka jangan melakukan itu. Kalau engkau mau dikasihi, engkau mau dirawat, maka engkau harus merawat orang lain. Maka dari itu perintah mengasihi seperti diri sendiri itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan dirangkumkan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri kalau kita
belum merasa dikasihi. Saya beri contoh ya. Kadang-kala kita tidak mengasihi diri kita sendiri, bahwa kita sudah bekerja keras, kita sudah berjuang, kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Dan ketika kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, kita lalu menjadi orang yang iri terhadap kesuksesan orang lain. Dan dengan demikian, kita tidak akan dapat mengasihi orang lain. Karena kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang juga merasa, kalau bahasa sekarang, insecure, atau merasa tidak aman karena dirinya kurang, selalu merasa kurang cantik, kurang berkecukupan dan lain sebagainya. Lalu kita iri terhadap orang-orang yang bisa mempunyai kelebihan yang kita tidak punya. Jadi sulit mengasihi sesama seperti diri sendiri kalau kita tidak mengasihi diri sendiri sama seperti Allah mengasihi kita. Kita adalah manusia yang berharga, yang Tuhan berikan anugerah keselamatan bagi kita. Maka dari itu, kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, Tuhan pun juga bersedih. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, inilah yang Tuhan mencoba untuk menjelaskan kepada kita, bahwa memahami firman itu tidak hanya soal sekedar kita hafal tentang, oh saya tahu ayat di Filipi 1 ayat 21 itu mengatakan demikian. Oh saya tahu Yohanes 3 ayat 16 itu berkata demikian. Bukan berarti tidak boleh menghafal Bapak Ibu, pasti boleh. Karena itu menjadi pedoman bagi hidup kita. Tetapi apakah kita mengerti betul apa yang disampaikan dalam firman? Dan Yesus pun mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita mengasihi. Itu menjadi identitas orang Kristen. Itu yang menjadi keseluruhan dari isi kitab yang saat ini kita baca. Kalau misalnya orang Kristen ditanya kira-kira atau kita menanyakan orang lain tentang orang Kristen, kira-kira orang Kristen yang kamu kenal itu nilai-nilai yang baik yang mereka ajarkan itu nilai apa sih? Pasti mereka akan lantas menjawab, oh nilai yang penting yang saya tahu dari orang Kristen itu adalah nilai kasih. Itu yang menjadi nilai utama yang harus kita gumuli di dalam kehidupan sehari-hari, harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita menjadi paham bahwa kita harus melakukan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saat ini dalam bulan keluarga kita mencoba untuk melihat apakah kita sudah memahami firman ini tentang kasih, apakah kita sudah melakukan kasih di dalam hidup kita sehari-hari. Nah banyak keluarga yang seharusnya menjadikan keluarganya sebagai gereja kecil, ya, di mana tumbuh nilai-nilai kerajaan Allah, tentang rasa syukur, tentang saling mengayomi, tentang saling menyayangi. Tetapi ternyata banyak keluarga yang menjadikan lingkungan keluarganya sebagai neraka-neraka kecil. Orang tua memaksakan yang menjadi kehendaknya. Anak-anak tidak mau turut terhadap orang tua. Lalu apa yang terjadi? Banyak luka-luka yang ditimbulkan satu sama lain. Dan ketika itu tidak diselesaikan karena ketidakpahaman begitu ya, menjadi menahun, menjadi luka batin yang terus-menerus digumuli, dan akhirnya menjadikan relasi keluarga tidak erat, tidak baik. Apakah dengan demikian kita sudah melakukan yang namanya kasih kepada keluarga kita? Apakah kita sudah mau mendengarkan dia? Apakah kita sudah mau melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga kita? Nah, Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, di dalam Tesalonika 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8 memberikan kita cara untuk kita bisa melakukan apa yang dinamakan kasih sebagai bagian kita memahami firman Tuhan. Rasul Paulus berkata,
Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Gambaran ini mau digambarkan oleh Paulus seperti ibu yang ketika melahirkan seorang bayi, ia pasti akan memperlakukan bayi itu dengan sangat lembut. Ada kasih sayang yang besar yang diberikan kepada anaknya. Nah, demikian juga kita yang berusaha untuk memahami kasih, maka kita diminta untuk memperlakukan anggota keluarga kita dengan lemah lembut, penuh kasih yang besar. Kalau kita tahu ibu yang melahirkan anak yang baru lahir, dia akan memberikan makan dengan lembut, membedong dengan lembut, penuh dengan kesabaran. Nah, itu susah untuk dilakukan, tapi harus dilakukan untuk supaya kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidup kita. Seorang ibu juga rela membagi hidupnya, ya. Seorang ibu mempertaruhkan nyawanya bagi anaknya untuk melahirkan anaknya. Seorang ibu juga mempertaruhkan apa yang menjadi tenaga, pikiran, waktu. Nah, itu bukan hanya tugas dari ibu, tetapi juga tugas dari setiap anggota keluarga untuk merelakan apa yang menjadi waktu kita, tenaga, pikiran tidak mudah pasti, dan membagi hidup. Itulah kasih yang Paulus mau beritahukan kepada kita supaya kita juga melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Lalu di dalam ayat yang ke-11, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seperti seorang demi seorang. Seorang bapa punya tugas untuk mendidik dan menasihati anak-anaknya. Ini bukan cuma tugas bapak, tapi tugas kita, anak-anak, saudara, istri, suami, untuk saling mendidik dan mengingatkan di dalam Kristus. Dan inilah bentuk kasih kita dengan cara yang lemah lembut. Wah, susah. Keluarga saya sudah punya kebiasaan seperti ini di rumah. Kalau ngomong dengan kata-kata yang kasar. Oh, lemah lembut bukan cuma soal kata kasar, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita memperlakukan keluarga kita dengan penuh kasih sayang. Memang di dalam keluarga ada yang berperan sebagai Kain dan Habel, ada yang berperan sebagai Esau dan Yakub, yang satu nurut, yang satu pemberontak, yang satu baik, yang satu susah diatur. Memang susah, tetapi sebagai pribadi yang memahami firman Tuhan, kita diminta untuk belajar bahwa memang susah, tetapi kita diminta untuk belajar mengasihi sama seperti Kristus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau orang bilang, wah rumput tetangga lebih hijau kelihatannya, selimut tetangga lebih hangat, gitu ya. Belum tentu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Kita tidak tahu apa yang menjadi problematika di sana. Sebagai orang yang memahami firman, yang kita tahu adalah kita membagikan kasih dimulai dari keluarga kita. Ketika keluarga kita dapat memperlakukan kasih, maka kita dengan otomatis akan bisa memperlakukan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disebut dengan proses.
Memahami firman butuh proses. Supaya lebih paham akan firman, prosesnya apa? Kita harus melakukan di dalam sehari-hari. Supaya bukan hanya memahami secara teori, tapi kita juga bisa mempraktekkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Memahami itu menjadi suatu hal yang tidak mudah. Tetapi dengan bimbingan Roh Kudus, dengan bimbingan Sang Guru Agung kita Yesus Kristus, maka kita akan dapat mengetahui dan mengenal apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, asalkan kita mau membuka hati kita. Sekali lagi, kalau dibilang sulit. Tetapi apakah kita mau belajar? Jawabannya ada pada saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memampukan kita untuk berusaha memahami firman Allah di dalam hidup sehari-hari. Marilah bersaat teduh. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 1 November 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita,
dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengkosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan mengambil berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 1 November 2020 mendatang. Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Menjadi keluarga yang memahami firman berarti mengajak untuk kami semua sebagai keluarga untuk memberlakukan kasih di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk melakukan kasih kepada anggota keluarga di sekitar kami. Dan biarlah kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, saat ini dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon kelayakan untuk menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kiranya Engkau mau mendengarkan. Kami berdoa untuk gereja dan juga seluruh gereja GKI Bimbing dan juga gereja yang ada di sekitar Kota Malang dan juga GKI secara khusus di Indonesia. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menempatkan gereja ini di tengah-tengah dunia ini, dan biarlah kami semua sebagai anggota gerejamu boleh menjadi orang-orang yang terus berkarya di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah gereja ini boleh menjadi anggota kerajaan Allah yang mewartakan Injil Kristus di dalam kehidupan kami melalui kasih yang boleh kami lakukan bagi sesama kami. Tuhan juga memberkati supaya kami sebagai anggota gereja GKI Bimbing juga terus menolong, menopang, dan mendoakan setiap apa yang dilakukan di dalam pelayanan di GKI Bimbing, supaya GKI Bimbing terus dapat memancarkan kasih Allah di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk para pendeta, penatua, Bampel, dan juga untuk para aktivis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka di dalam pelayanan kepada Kristus. Biarlah mereka diberikan roh hikmat, roh yang semangat untuk mereka dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk wabah COVID yang masih merajalela. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap petugas kesehatan yang masih bekerja keras untuk menolong para pasien yang terkena COVID-19. Kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini, orang-orang juga yang terdampak oleh COVID ini. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami semua, agar kami mampu menjaga diri kami sendiri, agar kami mampu mencintai diri kami sendiri,
bukan untuk bersikap egois, tetapi dengan kami mencintai dan menjaga kesehatan, kami juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemerintah yang sampai saat ini masih mengusahakan untuk vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati menolong mereka supaya mereka dapat menanggulangi apa yang sudah terjadi di negeri ini. Tuhan juga memberkati supaya pemerintah mampu diberikan hikmat untuk menyelesaikan apa yang menjadi persoalan bangsa ini, terutama untuk wabah COVID-19 ini. Kami juga bersama-sama berdoa untuk para lansia dan juga jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Sumarsono, kami berdoa untuk Bapak Sugeng Istianto, kami berdoa untuk Bapak Frans Kairupan, Ibu Suin, Ibu Inggawati, Ibu Aries Tantaka, Ibu Isnanto Sanani, Ibu En Sutejo, dan Bapak Yunus. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa di dalam kesendirian, kesepian, dan rasa sakit yang dialami, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menjadi tabib yang ajaib bagi mereka, dan biarlah mereka meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Tuhan juga memberkati segala apa yang diusahakan untuk proses kesembuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai menolong melalui keluarga, dan biarlah keluarga yang menemani, keluarga yang merawat juga diberikan kekuatan supaya mereka dengan semangat dapat merawat keluarganya hingga sembuh. Kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk berkat anugerah Tuhan yang boleh terjadi di dalam keluarga. Kami bersyukur untuk ikatan pernikahan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami bersyukur untuk umur panjang yang Tuhan berikan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kiranya kami boleh merawat hidup ini dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka yang berulang tahun untuk terus memaknai hidupnya sebagai anugerah Tuhan, supaya di dalam kehidupannya mereka tidak lagi membuang waktu dengan sia-sia, tetapi melakukan apa yang baik di mata Tuhan, melakukan apa yang sesuai dengan perintah-Mu, yaitu mengasihi, yang adalah identitas kami sebagai orang Kristen. Kami bersyukur dan kami menyerahkan mereka dalam kesukacitaan supaya mereka semakin hari semakin diperbaharui seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 20 ayat 25.
Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sambil kantong persembahan diterangkan, kita akan bernyanyi dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur jika saat ini kami masih Kau perkenankan untuk memberikan persembahan yang hanya merupakan sedikit dari berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami sehari-hari, Bapa. Ampuni jika dalam kami memberikan persembahan ini terhadap kesalahan, dapat dosa maupun niat yang kurang baik. Kami mohon ampun padamu ya Bapa. Oleh karena itu kami mohon kiranya Kau mensucikan, kuduskan persembahan ini hingga boleh layak untuk kami bawa kepadamu ya Bapa. Kami juga mohon di waktu mendatang mampukan kami untuk memberikan persembahan dengan benar, sehingga persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pengelolaan persembahan ini ya Bapa. Kiranya Kau berikan kepada kami hikmat, Kau berikan roh takut akan Tuhan dalam kami mengelola persembahan ini hingga persembahan ini boleh benar-benar dikelola untuk pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan yang hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ya Bapa, terima persembahan ini. Kami alaskan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di jalanku diiringi oleh
Marilah kita pulang dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita memahami firman itu sebagai bagian dari hidup kita. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.